Kita kerjakan soal pembahasan soal matematika nomor 3 OSN Pertamina tahun 2008. Soal nomor 3, jika P dan Q bilangan prima dan X kuadrat kurang PX tambah Q sama dengan 0 memiliki dua buah akar bilangan bulat positif berbeda, maka nilai dari P kuadrat kurang 4Q sama dengan 0 adalah berapa? Kita diberikan opsi A sama dengan 1, B 2, C 4, D 8, dan E 10. Kita akan melakukan penyelesaian untuk melihat jawabannya mana yang benar. Penyelesaian sini kita ketahui bahwa P dan Q itu bilangan prima dan ini adalah nilai P, ini adalah Q. Nah, kita tulis dulu P dan Q bilangan prima. Kemudian dua buah akar itu positif. Kita punya fungsi adalah X kuadrat dikurang PX ditambah Q sama dengan 0. Kalau dia adalah X adalah fungsi kuadrat, berarti dia mempunyai akar-akar adalah X1 dan X2. Nah, dikatakan bahwa dua akar tersebut itu merupakan bilangan bulat positif, tapi nilainya itu berbeda. Jadi nilai X1 tidak sama dengan nilai X2. Nah, kita ketahui bahwa akar-akar persamaan kuadrat adalah untuk penjumlahan, berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B dibagi dengan A. Sedangkan X1 dikali X2 itu sama dengan C dibagi dengan A. Sekarang kita lihat yang pertama, untuk kita kasih lihat kemungkinan pertama. Sebelum kita lihat kemungkinan pertama, kita menentukan Q1 ditambah Q2 itu sama dengan min B per A. Nah, kita lihat B nya itu berapa. Dari persamaan kuadrat kita peroleh A itu sama dengan 1, B itu sama dengan negatif B, C itu sama dengan Q. Kita pakai Q yang besar saja. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B, berarti di sini min P dibagi dengan 1. Min kali min plus P bagi 1 plus P atau positif P bagi 1 sama dengan P. Kemudian kalau X1 dikali X2 itu sama dengan C bagi A, berarti Q dibagi dengan 1, kita peroleh Q. Nah, kita ingat pada soal adalah P dan Q itu adalah bilangan prima. Nah, sekarang kita lihat untuk kemungkinan pertama. Misalkan kita ambil P, bilangan prima kan 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 9 bagi 3, 36 bagi 3, 2, 1 bagi 1, 1 bagi 2, 1. Nah, kita ingat itu bilangan prima. Dan 11, 13, 15, 3, 17 bilangan-bilangan prima. Nah, kemudian dari P dan Q kita lihat untuk kemungkinan pertama. Misalkan dari kemungkinan pertama ini kita ambil nilai P nya itu, kita ambil P sama dengan 2, berarti bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan 2. Nah, otomatis bahwa kalau sama dengan 2 berarti 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, berarti
Dari sini kita bisa lihat untuk X1 dikali X2 itu sama dengan 1, karena 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, namun kalau kita ketahui bahwa kalau nilai Q itu adalah 1, itu tidak mungkin, salah. Karena dari soal dikatakan bahwa P dan Q itu adalah bilangan prima, sedangkan 1 bukan bilangan prima. Selanjutnya kita lihat untuk kemungkinan yang kedua. Ini kemungkinan pertama, sekarang kita lihat kemungkinan kedua. Dari kemungkinan kedua, misalkan kita ambil P, kita ambil P itu sama dengan 3. Nah, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan 3. Kalau X1 dan X2 itu sama dengan 3, kita bisa ambil di sini itu 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, kalau 1 ditambah 2 sama dengan 3, otomatis bahwa X1 dikali X2 itu sama dengan 2. Karena 1 kali 2 itu sama dengan 2. Kalau di sini kita lihat 3 bilangan prima, 2 juga merupakan bilangan prima. Dan tadi dikatakan bahwa X1 dan X2 itu merupakan bilangan bulat positif yang berbeda. Nah, 1 itu tidak sama dengan 2. Jadi di sini sudah kita bisa lihat bahwa kalau kita ambil bilangan prima P sama dengan 3 itu memenuhi persamaan tersebut. Nah, kemudian karena dari soal di sini kita sudah peroleh nilai P itu sama dengan 3 dan Q itu sama dengan 2. Nah, ditanya bahwa kalau kita sudah dapat nilai tersebut P tambah, tapi juga kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa ingat bahwa dalam suatu pernyataan atau yang kita tahu bahwa bilangan genap itu ditambah dengan bilangan ganjil itu tetap hasilnya adalah ganjil. Kemudian bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil, hasilnya itu genap. Hal ini berlaku sebaliknya. Mau posisinya berbeda, tetap menghasilkan yang sama. Mau ganjil tambah genap, tetap ganjil. Ganjil kali genap, tetap genap. Nah, karena kita sudah nilai P dan Q, dari soal ditanyakan beberapa nilai dari P kuadrat kurang 4Q sama dengan 0. Maaf, salah, itu salah dari soal. Berapa nilai 4? Kita hapus saja. Berapa nilai P kuadrat kurang 4Q? Nah, kita sudah lihat nilai P kuadratnya berapa? P-nya 3 dikurang 4 dikali Q-nya 2. Berarti 3 kali 3 9 dikurang 4 kali 2 8. 9 kurang 8 1. Maka option yang kita lihat dari sini nilainya adalah A, karena P kuadrat kurang 4Q sama dengan 1. Nah, tadi kalau kita bisa buktikan bahwa memang nilai tersebut benar. Kita punya fungsi tadi ini itu adalah X kuadrat dikurang PX ditambah Q itu sama dengan 0. Nah, X kuadrat berarti nilai P nya kita sudah dapat. P nya itu adalah 3X ditambah Q nya adalah 2 sama dengan 0. Nah, berarti sini adalah kita faktorkan, kita peroleh X sama dengan min 1, X sama dengan min 2. Kalau kita bawa X min 1 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0, otomatis kita peroleh X sama dengan 2, X sama dengan 1. Atau yang ini kita bisa tulis ini X1 sama dengan 1, X2 itu sama dengan 2. Seperti itu.
Itulah cara ketika kita menyelesaikan persamaan kuadrat untuk menyatakan akarnya.